Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Untuk yang laki-laki, siapa nih yang mau mimpin doa? Angkat tangan. Kalau angkat tangan semua kayak gini, sepertinya ibu pilih saja ya. Silahkan Kak Ali memimpin doa sebelum belajar. Amin. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa nih yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah, ada yang tahu kita hari ini akan membahas materi apa? Ya, kita pada hari ini akan membahas materi tentang gaya. Ada yang tahu apa itu gaya? Ya, silakan. Ya benar, gaya itu dorongan. Ada yang lain? Berupa tarikan. Ya, ada yang lain? Ya, seperti kita mendorong meja. Secara spesifik, gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Nah, untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Nah, gaya dan tenaga ini mempunyai arti yang tidak sama. Namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan memerlukan tenaga. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Ada yang tahu apa saja? Ya, bisa jadi gaya gravitasi bumi atau gerak gaya gravitasi bumi. Nah, adanya gravitasi bumi, benda dapat bergerak karena adanya gaya yang bekerja pada benda. Nah, jika ada gaya yang bekerja pada benda, maka jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tidak dapat bergerak atau berubah kedudukannya, atau sering disebut diam. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda adalah adanya gaya gravitasi bumi yang disebutkan tadi, adanya tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Nah, yang pertama yaitu adanya gravitasi bumi. Anak-anak pernah melihat buah mangga jatuh dari pohonnya? Nah, apa yang menyebabkan buah mangga tersebut jatuh? Jawabannya, jatuhnya buah mangga ke bawah atau ke tanah itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, gravitasi tersebut menyebabkan benda dapat bergerak jatuh ke bawah. Sebaliknya, apabila kita melempar bola ke atas, bolanya akan jatuh kembali ke bawah. Seperti itu juga pengaruhnya gaya gravitasi bumi terhadap benda yang kita lempar ataupun buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Bisa dimengerti? Ya benar, seperti buah rambutan yang jatuh dari pohonnya itu karena ada gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu apa tadi? Ya benar. Selanjutnya itu karena adanya dorongan atau tarikan. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa benda dapat bergerak karena adanya gaya yang berupa tarikan atau dorongan. Ember yang terikat
pada tali yang berada di dalam sumur tidak dapat bergerak apabila tidak kita tarik. Sebaliknya, mobil yang mogok tidak dapat bergerak apabila tidak ada yang mendorongnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tarikan dan dorongan mempengaruhi gerak benda. Benda yang didorong atau ditarik ke arah kiri akan bergerak ke arah yang sama, tidak mungkin berlawanan. Gerak benda yang terjadi karena dorongan atau tarikan dipengaruhi oleh permukaan benda yang bergerak. Bisa dimengerti? Sampai sini? Ya, kalau sudah dimengerti, alhamdulillah. Baiklah, Ibu Alia akan melanjutkan materi dari Ibu Ines, yaitu mengenai macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah salah satu jenis gaya sentuh yang menggunakan tenaga otot atau dihasilkan oleh gaya tarikan dan dorongan. Gaya otot juga bisa dihasilkan oleh kinerja otot-otot manusia. Contoh dari gaya otot, misalnya saat kita sedang mendorong lemari, sehingga posisi lemari berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Manfaat gaya otot yang pertama, untuk melatih dan menguatkan tubuh dengan berolahraga. Yang kedua, melakukan kegiatan sehari-hari seperti berjalan, menyapu, mencuci, mendorong benda, menarik benda, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk membakar kalori dengan berolahraga. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet adalah salah satu jenis gaya tak sentuh yang berasal dari benda magnetis. Gaya ini ditimbulkan oleh tarikan dan dorongan dari magnet pada benda logam seperti besi dan baja. Contoh gaya magnet yaitu saat kita mendekatkan besi pada magnet, maka besi akan tertarik pada magnet tersebut. Manfaat gaya magnet yang pertama, untuk pembuatan kompas yang berfungsi sebagai petunjuk arah. Yang kedua, dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Yang ketiga, untuk menempelkan hiasan di kulkas. Yang keempat, bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, gaya listrik. Gaya listrik adalah salah satu jenis gaya tak sentuh yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Jenis gaya ini terjadi karena suatu benda dialiri oleh aliran listrik. Contoh gaya listrik yaitu saat kita menyalakan kipas angin atau menyalakan lampu dengan aliran listrik. Manfaat gaya listrik yang pertama, sebagai sumber penerangan. Yang kedua, sebagai sumber untuk menyalakan alat elektronik. Dan yang ketiga, sebagai baterai. Nah, baik ya anak-anak, Ibu akan menjelaskan penjelasan selanjutnya mengenai contoh gaya, melanjutkan dari penjelasan Ibu Alia tadi. Nah, yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh ke bawah tanah. Nah, contohnya apel yang jatuh dari pohon. Nah, benda yang bergerak jatuh karena adanya gaya gravitasi ini disebut dengan gerak jatuh bebas. Contoh lain dari gaya gravitasi ini yaitu kita berjalan tetap menapak di tanah. Yang kedua, bola yang melambung tinggi akan kembali ke tanah. Yang ketiga, mobil yang berjalan tidak melayang-layang. Yang keempat, batu yang dilempar jatuh ke tanah. Yang terakhir yaitu kertas yang dilempar perlahan-lahan akan jatuh ke tanah. Nah, manfaat gaya gravitasi ini yaitu gaya gravitasi berguna menahan benda tetap berada pada permukaan bumi. Jika tidak gaya gravitasi, benda-benda akan berhamburan dan saling bertabrakan. Nah, manfaat selanjutnya yaitu menjaga atmosfer tetap berada di permukaan. Nah, selanjutnya yaitu gaya pegas ini yaitu gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis ya. Contohnya
seorang anak yang sedang memanah. Ini gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Contoh lain dari gaya pegas yang pertama, permainan anak-anak trampolin. Yang kedua, penggunaan pir pada ujung jungkat-jungkit. Yang ketiga, karet gelang yang ditarik. Yang keempat, penggaris ditekan. Yang terakhir yaitu bola dilempar. Nah, gaya pegas ini memiliki manfaat. Yang pertama, pembuatan spring bed. Yang kedua, shock breaker. Yang ketiga, yang keempat, menahan beban. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek ini terjadi karena dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya, Gaya gesek yang terjadi yaitu yang antara sedang roda sepeda bermain gayung ini sepeda. dengan permukaan ini jalan. Jadi, disebut dengan gaya gesek karena terjadinya gesekan antara pedalnya ya. Selanjutnya, contoh lain dari gaya gesek yang pertama, gesekan antara amplas dengan permukaan kayu. Yang kedua, gesekan antara layangan dengan angin. Yang ketiga, gesekan antara telapak kaki dengan lantai. Yang terakhir yaitu gesekan antara setrika dengan pakaian. Selanjutnya yaitu manfaat dari gaya gesek. Yang pertama, membuat benda bergesek tanpa tergelincir. Dengan adanya gaya gesek tersebut menyebabkan seseorang tidak tergelincir saat berjalan. Selain itu, permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar dengan tujuan agar mobil tidak mengalami slip ketika bergerak di atasnya. Yang kedua, menghentikan gerak benda. Rem yang terdapat pada sepeda motor atau mobil digunakan untuk menghentikan gerak. Gesekan antara karet rem dengan pelek membuat laju sepeda motor atau mobil akan semakin lambat ketika direm. Yang ketiga, menghasilkan panas. Gaya gesek yang timbul ketika kita menggosok kedua tangan kita, menghangatkan badan. Yang ketiga, mengikis benda. Gaya gesek yang timbul dari amplas terhadap kayu dapat membuat kayu menjadi halus. Yang manfaat yang terakhir yaitu menahan benda tidak bergeser. Nah, jadi ketika ada gaya gesek, benda yang akan kita tahan tidak akan tergeser ya anak-anak. Sekian penjelasan dari Ibu. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Putri ya anak-anak. Sampai jumpa. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai gerak. Pengertian dari gerak. Gerak merupakan sebuah keadaan yang digunakan untuk menggambarkan suatu perpindahan yang terjadi pada suatu benda terhadap benda lainnya. Sedangkan suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan tempat atau berubah posisi. Pengertian gerak menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut KBBI, yaitu gerak merupakan suatu peralihan tempat ataupun kedudukan, baik sekali maupun berulang kali. Yang kedua menurut ilmu biologi, yaitu gerak merupakan salah satu cara merespon rangsangan yang diterima. Gerak merupakan salah satu karakteristik ataupun ciri makhluk hidup yang akan tampak ketika makhluk hidup tersebut diberi rangsangan. Yang ketiga, menurut ilmu fisika, gerak adalah proses perpindahan suatu benda terhadap benda lainnya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat yaitu menurut J. Untoro, gerak merupakan suatu perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan ataupun titik yang menjadi patokannya. Yang kelima yaitu menurut Efrizon Umar, gerak adalah perubahan kedudukan ataupun posisi terhadap suatu titik acuan tertentu. Yang keenam yaitu menurut Sri Murtono, gerak adalah berpindahnya tempat ataupun posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketujuh yaitu menurut Kamajaya, gerak adalah sebuah kedudukan terhadap suatu titik acuan atau titik yang menjadi patokannya. Dan yang terakhir yaitu menurut Ruslan Tri dan Cahyowe, menurut mereka yaitu gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain ataupun terhadap titik acuan tertentu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh dari gerak. Gerak sebuah benda dapat dipengaruhi oleh gaya.
Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatan seperti yang pertama, gerak karena gaya otot. Contohnya yaitu pada saat mengayuh sepeda, pada saat berolahraga, saat bermain tarik tambang, atau juga saat kita mendorong lemari menggunakan kekuatan dua tangan. Kemudian yang kedua ada gerak karena pegas. Gerak karena gaya pegas. Contohnya yaitu pada saat kita bermain ketapel atau bermain panahan. Nah, kita dapat memanfaatkan karet yang diregangkan untuk memudahkan anak panah tersebut terlontar jauh dan cepat. Kemudian yang ketiga ada gerak karena gaya mesin. Nah, gaya mesin ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan berat seperti mobil pengeruk, bulldozer, dan berbagai mesin yang digunakan dalam bidang industri. Nah, kan tadi kita sudah mengenal apa itu gaya dan gerak. Sekarang kalian amati gambar yang ada di layar ya, lalu tentukan macam gaya yang bekerja beserta pengaruhnya terhadap benda tersebut. Oke, kalian amati gambar yang pertama. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar tersebut dapat bergerak? Iya, mobil tersebut dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Kemudian kita beralih ke gambar yang kedua. Apa yang menyebabkan lampu tersebut dapat menyala? Lampu tersebut dapat menyala karena ada aliran listrik. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Iya, jarum dapat menempel karena ada tarikan gaya magnet. Kemudian gambar keempat. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ada yang tahu jawabannya? Iya, buah jatuh dari pohon karena ada tarikan dari bumi. Kemudian gambar yang terakhir. Apa yang menyebabkan kursi tersebut mudah dipindahkan? Ada yang tahu jawabannya? Iya, kursi tersebut mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Nah, roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Karena waktu pembelajaran kita pada hari ini sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini saja ya. Jangan lupa ulangi lagi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian, kerjakan tugas yang ada di buku tema kalian, yaitu pada tema 7, pada halaman 8. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.